Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sa'adatil mukarramin, para satid, para hujaj, para sepuh, tokoh masyarakat yang saya hormati, Bapak RT, Bapak RW yang saya hormati, Ketua DKM Masjid Al-Huda Kampung Bulak, Jati Asih, Kota Bekasi, beserta jajarannya yang saya hormati, Ketua Yayasan beserta jajarannya yang saya hormati, akhina fillah Ustadz Nanang yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang kami hormati. Segala puji bagi Allah, sholawat serta salam senantiasa kita aturkan untuk junjungan kita semuanya, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para jamaah yang kami hormati, kelanjutan dari kitab ini adalah membahas tentang ilmu yang tidak bermanfaat. Wa'lam, dan ketahuilah bahwa annal alima, sesungguhnya orang alim, orang yang memiliki ilmu, tapi alladzi la ya'malu, yang tidak mau mengamalkan bi ilmihi, dengan ilmu, ya, dengan ilmunya yang dia miliki, maslubul fadilati, itu tentu tidak akan mempunyai keutamaan. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, orang yang punya ilmu, tentu ilmu itu ditempuh dengan cara belajar, dengan cara pesantren, dan cara-cara yang lain. Tidak sedikit waktu yang digunakan, tidak sedikit pula ya biaya yang dikeluarkan, sampai akhirnya orang itu memiliki ilmu. Maka orang itu disebut orang alim, ya. Tetapi ilmunya tidak diamalkan, ilmunya nggak dipakai. Maka orang yang seperti ini adalah maslubul fadilati, ya, maslubul fadilati, tidak mempunyai keutamaan, tidak mempunyai kelebihan, dalam arti sia-sia saja Bapak Ibu. Sama dengan kita punya mobil, mobil mewah, mobil cakep, ya, kemana-mana kita bisa gunakan mobil itu, tetapi mobil yang kita punya itu hanya dipajang di rumah, kita ngantor malah jalan kaki, ya kan? Maka sia-sia kita punya mobil, ya. Kita punya rumah bagus, ada tamannya, indah, ada kolam renangnya, lengkap dah, ya. Tapi kita tidurnya di gubuk, tidurnya di kontrakan. Maka percuma kita punya rumah bagus tapi nggak ditempati, kita punya mobil cakep tidak dipakai.
pakai. Begitulah kira-kira Bapak Ibu, ya, orang yang nggak punya orang yang punya ilmu tetapi tidak amalkan. Maslubatul maslubul fadilah, ya. Keutamanya itu hilang sia-sia belaka Bapak Ibu, ya, tidak berguna. Capek-capek mencarinya, ya, capek-capek menghafalnya, terus nggak diamalkan, ya, maka hilanglah keutamanya, hilanglah kelebihannya. Fala yang bagi, maka tidak patut lahu baginya ayat taro, ya, ayat taro terperdaya bima dengan apa saja waroda yang kewarid atau diriwayatkan anillahi dari Allah wan rasulihi dan dari utusan Allah fi fadlil ilmi dalam hal keutamaan ilmu. Orang seperti ini, Bapak sekalian, apa saja yang Allah turunkan melalui Al-Quran, apa saja yang disampaikan oleh baginda Rasul, tentu melalui sunnah-sunnah atau hadis-hadisnya, nggak bakalan ngaruh, Pak. Ya, nggak bakal ngaruh. Nah, apa ada orang kayak gini? Ya tentu banyak, Bapak sekalian, ya banyak. Umpama anak-anak kita pesantren, begitu pulang biasa-biasa saja. Ya, 6 tahun di pesantren, menghabiskan waktu cukup lama, ya, biaya nggak sedikit. Begitu pulang biasa-biasa saja, dalam arti ilmu yang dia punya, ya, itu tidak dimanfaatkan baik untuk diri sendiri, keluarga maupun orang lain. Sebab yang dimaksud dengan mengamalkan itu, ya, satu, untuk diri sendiri. Ilmu-ilmu yang dia dapatkan dari pesantren maupun dari lembaga pendidikan yang lain, pertama diamalkan, dimanfaatkan untuk diri sendiri. Yang kedua, untuk keluarganya. Yang ketiga, baru keluar tuh untuk lingkungan. Ya. Nah, ini terkadang untuk diri sendiri saja nggak diamalin. Buktinya apa? Sholat aja, ya begitu pulang dari pesantren, pulang dari lembaga yang lain, getol sih. Lama-lama terpengaruh dengan lingkungan, mulai nggak sholat. Tuh ada, ya kayak gini banyak, Pak. Tuh, maka ilmu yang dia tempuh sampai bertahun-tahun, ya, itu enggak ada manfaatnya sama sekali. Sangat disayangkan, Mbak sekalian, ya. Nah, yang paling hebat itu dulu ada orang namanya Snuk Horgronje, dikirim ke Aceh. Kenapa ke Aceh? Dalam sejarah yang saya baca gitu, Pak. Aceh itu salah satu daerah yang tidak pernah kalah perang, baik dengan Jepang, Belanda maupun Inggris. Nggak pernah kalah, Pak. Ya. Ibarat kata Portugis, Jepang, Belanda, Inggris nyerang Aceh, pulang tinggal nama. Iya, tinggal nama, Pak. Susah, dikempurnya susah, Pak. Maka Belanda itu mencari tahu apa kekuatan masyarakat Aceh. Ternyata antara masyarakat dengan ulama itu bersatu. Ulama dengan masyarakat
bersatu. Nah, mereka nurut apa kata para ulamanya. Kata ulama perang, perang. Nah, mereka disemangati Pak dengan petunjuk-petunjuk dari Al-Quran, petunjuk-petunjuk dari hadis, kelebihan-kelebihan tentang berjihad melawan para penjajah. Makanya nggak pernah kalah Pak, ya, nggak pernah kalah. Nah, setelah ketahuan cara yang ampuh untuk menghancurkan orang Aceh adalah dihancurkan dari dalam. Tuh, dihancurkan dari dalam Pak, diadu domba. Ya. Maka dibutuhkan sosok yang memahami ilmu agama, terus secara fisik mirip-mirip orang Arab. Dicari pas sebelah tuh, ketemu tuh namanya Sunuk Horkronjo. Dikirim ke Mekah Pak. Pesantrennya nggak kira-kira Pak 25 tahun. Hebat kan Pak? Hebat, 25 tahun. Ya tentu luar biasa Pak ilmunya, luar biasa. Tafsir dia paham, hadis dia paham, fikih dia juga paham. Ya, mazhabul arba'ah perbandingan mazhab yang 4 paham. Orang 25 tahun. Ya, luar biasa Pak, ngelotok lah kata orang sini mah. Ya, ngelotok luar biasa. Dalil-dalil semua dia bisa. Udah selesai dikirim ke Aceh. Ganti kostum, bukan pakaian barat, pakai dasi, pakainya apa? Gamis. Ya, pakai gamis, layaknya orang Arab, emang mirip orang Arab Pak. Bapak kalau ke Mekah atau Madinah, ya, orang Eropa, bahkan orang Afrika, pakai gamis, Bapak mikir dia orang Arab gitu Pak. Bapak nggak bisa bedain. Orang India, orang Pakistan, Bangladesh, Bapak pikir dia orang Arab, padahal bukan. Maka Sunuk Horkronjo didandanin kayak orang Arab, emang dia alim luar biasa Pak. Dikirim ke Aceh, ngakunya ulama besar dari dari Arab. Dulu waktu Sunuk Horkronjo ke sono belum ada Arab Saudi Pak. Ya, belum ada, masih dipimpin oleh Turki Utsmani itu. Nah, pakaiannya kayak Arab, ngomong bahasa Arabnya juga sangat fasih. Ya kan? Dalil juga hebat luar biasa. Ngaku sebagai ulama besar dari Arab. Namanya, ini mohon koreksi kalau salah ya. Kalau nggak salah namanya Syekh Abdul Hamid kalau nggak salah Pak. Ya, koreksi kalau mau masalah. Nah otomatis Pak, orang Aceh itu terpesona dengan kedalaman ilmunya. Ketika ada ulama-ulama yang oleh lingkungan dihormati Pak, dia deketin, diskusi, ya otomatis menonjol lah Pak. Dia alim. Ya, alim 25 tahun. Makanya orang Aceh percaya. Mulailah diadu domba. Akhirnya antara ulama A, ulama B selisih paham. Masyarakatnya kan ngikutin ulama Pak. Tuh, terjadi gesekan-gesekan antara sesama orang Islam. Akhirnya Islam lemah, tertangkaplah Teuku Umar. Tertangkaplah siapa lagi? Cuk Nyadin. Ya kan? Dan pendekar-pendekar Islam lainnya, ulama-ulama lainnya ditangkepin. Akhirnya Aceh mengalami kemunduran. Nah, ini
Akibatullah Snuk Horbronjo. Ilmunya Pak luar biasa, 25 tahun. Tapi jangankan untuk orang lain Pak, untuk dirinya saja dia nggak mengerjakan. Ketika di Mekah ya dia sholat, ya kan? Ya kayak orang Mekah sama. Ya sholat, ya ibadah-ibadah yang lain, tadarus Quran luar biasa Pak. Tapi begitu nyampe ke Aceh, udah berhasil, perkembangannya dia udah udah tidak sholat, nggak puasa, nggak apa-apa Pak. Balik lagi, ya seperti semula layaknya orang Belanda. Bapak bayangin Pak, 25 tahun. Berapa banyak ongkosnya Pak tuh? Kalau saya dulu mesantren ngeliwat sendiri, masak sendiri. Tiap bulan dikirim beras 15 kilo. Ya, kali 25 tahun berapa ton Pak? Duit yang bisa habis beras yang dihabiskan oleh Snuk Horbronjo. Sampai alim luar biasa, sia-sia belaka Pak. Ilmunya nggak kepake. Ya. Kenapa? Karena tidak dimanfaatkan, tidak amalkan, bahkan justru untuk menghancurkan ya umat Islam itu sendiri. Kemudian nah, apa Snuk Horbronjo nggak sadar yang dilakukan itu salah berdasarkan Quran yang dia pahami, berdasarkan hadis yang dia pahami. Ya ngerti Pak, dia paham ini salah. Ya, tapi tidak ngaruh bagi dirinya. Ya, tidak ngaruh. Apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari baginda Rasul tidak ngaruh kepada dirinya. Tetap aja ya, jangan mengamalkan untuk diri sendiri, apalagi keluarga, apalagi orang lain. Kemudian waywahimu, dan menganggap nafsuhu dirinya, anau bahwa dirinya itu dakhilun, itu orang yang masuk fi dzalika ya dalam itu semua bi mujaradil ilmi ya. Kalau mujarad bahasa Jawanya muhung apa ya, semata-mata kali ya, bi mujaradil ilmi, semata-mata ya hanya ilmu min ghairi amalin, tanpa diamalkan. Jadi Bapak sekalian ya, orang yang alim punya ilmu ya, dia paham kemudian enggak diamalkan Pak, maka perintah-perintah agama baik yang bersumber dari Quran maupun hadis diabaikan Pak. Ya, diabaikan gitu. Dan dia orang kayak gini Pak, menganggap dirinya ya itu orang yang masuk ke golongan orang alim semata-mata hanya karena ilmu saja, ya nggak diamalin. Nah, kalau ilmu umum barangkali sah-sah saja Pak. Bapak waktu sekolah ini belajar matematik dari SD 6 tahun. Ya, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Diamalin enggak Pak? Dikit yang diamalin. Ya, cuma nambah, ngurangin, bagi, udah jumlah gitu doang udah. Ya, yang lain Pak enggak dipakai. Nanti kuliah ada lagi tuh nama statistik, ya kan? Enggak dipakai juga. Ya, kalau ilmu umum enggak ada masalah, enggak dituntut. Apalagi Pak, Bapak belajar PKN, dulu namanya PMP. Ya kan waktu kecil PMP Pak ya. Pendidikan Moral Pancasila, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA
3 tahun. Lah, butir-butir Pancasila kita nggak ngerti Pak, nggak hafal. Ya kan? Kadang-kala 5 sila aja kita udah lupa. Tuh. Jadi kalau ilmu umum nggak ada masalah. Tapi kalau ilmu agama bermasalah kalau diamalkan karena berkaitan dengan hidup di dunia, hidup di akhirat. Kalau ilmu umum hanya sebagai bekal saja Pak. Ya, mencari kehidupan di dunia. Kalau ilmu agama dunia akhirat. Maka apabila tidak diamalkan, tidak dimanfaatkan akan bermasalah. Waqad qala dan sungguh telah bersabda baginda Rasul alaihi salatu wassalam, ya, ta'allamu ma syi'tum, ya, belajarlah kalian semua apa saja syi'tum yang kalian suka. Mau belajar agama, mau belajar ilmu umum, terserah. Ya, silahkan. Tapi fawallahi, maka demi Allah layak balu. Tidak akan menerima Allah minkum dari kalian semua hatta ta'malu, sehingga kalian mengamalkan. Kita boleh Pak belajar ilmu apa saja. Kalau di pesantren ya kita belajar nahwu, belajar ilmu shorof, belajar balaghah, belajar mantik, filsafat, ya kan? Terus tafsirnya, hadisnya, ilmu tafsir, ilmu hadis, ya, ilmu fikih, lengkap Pak. Ya, bahkan kalau sudah zaman saya dulu Pak, kalau sekarang udah nggak ada. Kalau udah lengkap semua, oleh guru dinyatakan lulus, dites alfiyahnya, ya, oke, balaghahnya oke, bisa baca kitab kuning, suruh ngajar Pak, tongkrongi sama gurunya. Begitu oleh guru dinyatakan sukses, lulus, nah dikasih pilihan Pak tuh, apa memperdalam ilmu hikmah, ya, pengobatan cara Islam, apa ya, ilmu kanuragan, ya. Kalau kanuragan kan olahraga ya, olah fisik gitu untuk pertahanan. Dilengkapi dengan ilmu dalam. Oh. Dan yang lainnya Pak. Sekurang-kurangnya kasih kunci-kuncinya. Apa sebab santri bakal pulang ke masyarakat, masyarakat itu orangnya yang macam-macam, aneh-aneh. Maka santri dibekali dengan semuanya. Zaman saya dulu mah kayak gitu Pak. Ya, apalagi santri ngliwet. Kalau nggak ada beras ya puasa. Ngadep kiai. Makanya kasih wiridan. Gitu zaman sekarang mah udah canggih Pak. Nggak ada yang liwet. Ya, udah satu paket. Makan diolah oleh pihak pesantren, santri tinggal makan. Pakaian tinggal pakai. Lebih enak sih Pak. Tapi priyatinya beda dengan santri zaman dulu. Maka hasil ilmunya juga berbeda. Nah, kalau ilmu umum silakan, ya, Bapak pelajari semua. Tapi, ya, kata baginda Rasul, fa wallahi demi Allah, layak balu, Allah tidak akan menerima minkum dari kalian semua hatta tak malu, sampai diamalkan. Demi Allah ilmu itu silahkan dipelajari, ya, tetapi Allah tidak akan nerima, ya, pahala dari ilmu tersebut kalau ilmunya tidak diamalkan. Nah sekarang permasalahannya Pak, kita semuanya punya ilmu Pak. Kita semuanya punya ilmu agama kita punya, dari kecil kita ngaji. Nah selama ini udah Bapak amalkan belum Pak? Bu, yes, angel.
Ngobrol baik. Dari kecil kita ngaji, ya kan? Udah setua ini kita gabung ke pengajian, ya kan? Ilmu kita punya nih, punya. Sejauh mana kita mengamalkan ilmu yang kita punya? Nah, masih sebatas untuk diri sendiri. Terkadang untuk anak-anak kita juga, ya, terkadang kita lupa. Anak harus dikasih pelajaran agama karena kitanya sibuk. Padahal ilmu yang Bapak Ibu punya, amalkan buat diri sendiri, manfaatkan buat diri sendiri, ya kan? Untuk keluarga, ada istri, ada anak, ada mantu, ada pembantu, juga untuk orang lain. Itu manfaatnya lebar, Pak. Makanya baginda Rasul bersabda bahwa idza mata ibnu Adam in qata'a amalahu ilamin. Kecuali 3, Pak. Di antaranya ilmu yang bermanfaat. Nah, kalau Bapak hanya diamalkan buat diri sendiri, manfaatnya cuma 1. Kalau anak sampai enggak sholat, istri enggak sholat, lah bermasalah itu, Pak. Apalagi lingkungan Bapak, umpama nih, lingkungan kita nih, masih banyak yang belum mau sholat. Ya kan, perilakunya masih menyimpang dari aturan agama. Umpama nih Pak, ya mabuk, ya judi, ya ngadu ayam, dan yang lain. Ya kan, dagangnya enggak benar dan sebagainya. Lah ini tugas siapa, Pak? Nah, tugas kita. Kita punya ilmunya, itu salah. Ya kan, ini enggak benar. Jangan dibiarin, Pak. Kalau dibiarin, bermasalah juga. Tapi kalau Bapak ke anak-anak diajarin, anak bisa. Ya, termasuk pembantu loh, Pak. Kalau ada di lingkungan kita, dia enggak paham sholat dan yang lain, kita wajib ngajarin. Nah, habis itu ke lingkungan. Ketika kita amalkan ilmu kita, ya dimanfaatkan untuk orang lain paham, orang lain nurut, sadar. Nah, ilmu kita, Pak, tuh dipakai orang lain. Orang lain diajar lagi, ajar lagi. Nah, ini namanya ilmu yang bermanfaat, Pak. Yang ilmu kayak gini, Pak, nih, ya, yang nanti ketika kita sudah tidak ada, ketika kita ada dalam kubur, ya ilmu inilah yang akan nolong kita nanti di alam kubur, menolong kita di akhirat. Jadi Bapak sekalian, yuk kita amalkan, Pak. Jangan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga dan orang lain. Biar ilmu kita nyebar kemana-mana. Ya termasuk ilmu umum juga, Pak. Apa ilmu cara membaca, nulis, berhitung tidak bermanfaat? Sangat bermanfaat, Pak. Ya kan? Sangat bermanfaat. Maka guru yang ngajar kita dulu baca, tulis, berhitung. Ini ilmunya nyebar kemana-mana, Pak. Ini juga ya yang akan terus mengalir kepada ahli kubur. Jadi ilmu apa saja lah, Pak, yang bermanfaat. Apa itu ilmu agama, apa itu ilmu umum, ya pahalnya bakal mengalir tuh. Makanya ayo, Pak, yang kita punya keahlian, ajarkan ke orang lain. Mama kita punya keahlian di bidang Pak, teknologi, ya kita amalkanlah. Itu sesekali kalau kita sulit mengamalkan, ya Bapak masuk ke sekolahan. Seminggu sekali Bapak ngasih ilmunya ke anak-anak sekolah dengan cara gratis. Nanti ilmu ngalir terus. Nah, ini Pak namanya ilmu yang bermanfaat itu. Kemudian
Selanjutnya adalah waqala dan bersabda baginda Rasul alaihi salatu wasalam, man isdada ya isdada, menambahi, barang siapa yang menambahi ilmunya, tapi walam dan tidak bertambah hudan, petunjuk, ya walam lam yasid, maka tidak akan bertambah minallahi, dari Allah, illa dan kecuali jauh dari Allah. Nah, Pak, orang itu ilmu nambah terus, nambah sampai betul-betul alim, betul-betul pinter, ya, baik bidang umum, lebih-lebih bidang agama. Ilmunya nambah lagi, ya. Tetapi tidak menambah pada dirinya, ya, petunjuk yang diikuti. Artinya kata Quran begini, hadis begini, dia paham, anak alim, tapi nggak diikutin. Apa tuh kalau kayak gini, Pak? Ya, lam yazdad minallahi illa bu'dan, tidak bertambah apapun kecuali jauh dari Allah. Tuh bahaya di situ, Pak. Ilmu bisa, paham, malah nambah terus, tapi nggak dipakai. Akibatnya dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu, Pak. Ada, kalau nggak salah generasi tabi'in ya, Pak, ya. Apa tabi'in gitu, Pak. Namanya Abdah bin Abdurrahman. Waktu itu zaman Abbasiyah, apa zaman Turki Utsmani? Abbasiyah, Pak. Ya, Abbasiyah, Umayyah. Itu perang melawan apa namanya tuh, Romawi Timur. Ya, Romawi Timur. Romawi itu di Quran disebut Ar-Rum, Pak. Ya, hulibatir Rum. Ini fil madhi tapi maknanya mudhore. Suatu saat Romawi akan dikuasai oleh orang Islam. Nah, zaman Nabi udah masuk ke sana, Pak. Tapi belum berhasil. Banu Umayyah masuk ke sana, belum berhasil. Abbasiyah belum berhasil. Terakhir ditaklukkan oleh Turki Utsmani. Baru, Pak, dikuasai itu, Pak, oleh Al-Fatih gitu kan. Nah, dulu namanya bukan Turki Utsmani. Apa namanya? Turki Utsmani apa ya? Nah, itu namanya Konstantinopel. Ya. Kalau nggak salah, mohon koreksi. Nah, itu baru tuh Romawi Timur dikuasai yang sekarang namanya negara Turki. Di situ, Pak, kekuatan militernya luar biasa. Ya. Pusatnya orang Nasrani di situ, Pak. Kekuatan militer luar biasa, susah ditembus. Ya, makanya dari zaman Nabi terus kok gak dikuasai gitu, Pak. Ya kan, terakhir secara total dikuasai penuh zaman Turki Utsmani. Itu di situ ya apa ya, Pak? Negaranya maju, kuat. Ya. Nah, hanya mereka apa namanya? Ketika Turki Utsmani muncul dengan kekuatan luar biasa, jatuh, Pak, tuh. Nah, di situ ada gereja terbesar namanya Hagia Sophia. Ya. Itu enggak dihancurin, Pak. Enggak dirampas, dibeli. Ya, dirubah fungsi menjadi masjid. Tetap gambar-gambar gerejanya masih ada, Pak, sebagai bukti bahwa ini bekas gereja. Itu dijadikan masjid Hagia Sophia.
oleh Kemal Atatürk itu dirubah fungsi jadi museum. Kemal Atatürk itu kan yang merubah Mesir menjadi negara liberal, ya kan? Bahkan azan itu nggak boleh, harus pakai bahasa daerah. Repot Pak zaman dia tuh. Nah masjid ini ditutup jadi museum. Dibuka lagi beberapa bernyala oleh Erdogan jadi masjid lagi. Nah itu dulu Pak ketika berperang ya melawan Turki melawan Romawi Timur Pak ada orang namanya Abdah bin Abdurrahman. Hafal Quran loh Pak, nggak sembarangan. Dia hafal Quran, ya alim luar biasa lah Pak. Dia masuk ke militer, berperang melawan orang-orang Romawi Pak. Bertempur hebat luar biasa Pak. Ini yang saya lupa apakah generasi tabi'in, kalau ini berarti generasi Bani Umayyah dan awal bin Abbasiyah gitu Pak. Yang jelas namanya Abdah bin Abdurrahman, hafal Quran, alim luar biasa Pak. Ketika berperang melawan orang Romawi, orang Nasrani, ya, yang lain bertempur habis-habisan, dia juga bertempur habis-habisan Pak. Sekilas dia melihat wanita cantik di dalam istana. Dia udah ngepung istana. Cantiknya luar biasa, terpengaruh Pak. Ya, terperangah dengan kecantikannya. Akhirnya perang nggak fokus itu Pak, nggak fokus. Ada perempuan cakep, nah perempuan cakep, Roman juga ngeliatin terus Pak. Akhirnya si Abadah ngomong, wahai putri yang cantik, bagaimana cara saya masuk ke dalam hatimu? Jawab dia, masuk dulu Bang ke agama kami, maka abang akan dapatkan hati saya. Tuh, masuk dulu ke agama saya, abang akan mendapatkan hati saya sepenuhnya. Akhirnya Pak selesai perang istirahat itu Pak. Dia cerita sama teman-teman sesama tentara. Temannya mencegah Pak, jangan itu kan. Tadi dia meyakinkan biar bisa nikah dengan dia tetap sebagai orang Islam. Karena meyakinkan ngeyel, akhirnya nikah Pak tuh sama orang Nasrani tadi itu. Lama-lama ilmunya nggak kepake Pak. Ya, lama-lama ilmunya tidak terpakai. Ya, terpengaruh oleh lingkungan. Keluarganya akhirnya pelan-pelan nggak dipakai sama sekali. Yang kayak gini ilabu dan ya kecuali menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah jauh Pak jadinya tuh. Udah nggak deket lagi, tambah jauh. Kan terpengaruh lingkungan istrinya Pak. Maka ilmunya pelan-pelan nggak dipakai sama sekali. Akhirnya Qur'annya juga hilang. Hilang. Nih yang dimaksud ilabu dan ilmu nggak dipakai menjauhkan dirinya dari Allah. Sia-sia belaka Pak, perang mencari pahala sabilillah hilang. Ya kan? Semuanya hilang Pak. Gara-gara AWW. Tuh. Ya. Iya, gara-gara AWW. Hati-hati dengan AWW Pak. Tapi ya nggak semua perempuan kayak gitu, ya. Itu. Jadi semakin menjauhkan dirinya kepada Allah. Atau karena harta. Orang semakin kaya, semakin sibuk, Pak. Banyak rencana. Ya, hidupnya mulai berubah. Tanpa disadari semakin jauh dari, bukan gak ngerti Pak, ilmu dia punya dari kecil ngaji. Tapi biasanya kalau sudah berubah ya kayak hidupnya karena banyak duit Pak,
Ah, hati-hati udah kayak gini Pak nih. Semakin jauh Pak, ngaji udah nggak kelihatan. Ya kan? Sholat berjamaah udah mulai ngilang. Anak-anak boro-boro Pak. Diingetin, nggak sholat, diingetin. Ya kan? Ke ibadah yang lain. Dia sendiri sibuk menikmati kehidupan dunia yang glamor. Nah, yang kayak gini tanpa terasa menjauhkan dirinya dari Allah. Ilmu dia punya, harta Allah kasih, sama Allahnya jauh. Banyak Pak contoh kayak gini. Ya, banyak contoh kayak gini. Ketika susah apa? Masya Allah sholat duhanya rajin. Ya, duhanya rajin. Bentar-bentar baca Waqiah. Bentar-bentar baca Ar-Rahman. Kalau santri kan kayak gitu Pak. Kalau kiriman telat, sholat duhain baca Waqiah. Tapi tokcer sih Pak. Ya tokcer. Boleh Bapak amalin tuh. Ya. Ketika susah, rajin duha. Ya rajin baca Waqiah. Itu berubah jadi kayak duhanya hilang, Waqiahnya hilang. Ar-Rahmannya hilang semua Pak. Berarti sudah mulai jauh dari Allah gitu. Sholat padunya mulai berkurang, asar masih di jalan. Ya kan? Maghrib kelewat, isya kecapean. Tuh apa malamnya? Boro-boro tahajud. Ini Pak, ilmu dia punya. Malah dikasih harta. Tapi karena sebab harta tadi ilmunya jadi nggak bermanfaat. Ketika tidak diamalkan, tidak bermanfaat, menjauhkan dirinya dari Allah. Jadi bahwa sekali ini namanya ilmu nggak manfaat Pak. Ya. Nah untuk kita Pak, ayo Pak dikasih harta seberapapun banyaknya, tetap kita menjadi hamba Allah. Jangan ngurangi Pak. Ketika susah kita masih duha, apa rajin duha. Ketika kaya sempatkan waktu untuk sholat duha. Jangan dikurangin. Namanya nikmatnya ditambahin, kedekatan kita kepada Allah malah dikurangin. Namanya nggak manfaat ilmunya kayak gini. Kemudian berikutnya, wa inna masarul ilmu bitilkal mansilah arafi'a indallah lima fi minal manfaatil amati wa inna masyara maka sesungguhnya jadi ilmu bitil kalmasilati dengan apa itu derajat ar-rafiati yang luhur indallah di sisi Allah fihi dalam masalah ilmu minal manfaati dari manfaat al amat yang umum li jami'i ibadillahi untuk semua hamba-hamba Allah. Nah itu Pak, ilmu itu bukan cuma buat kita doang Pak. Ya, ilmu apa saja, ya, ilmu agama, ilmu umum, pokoknya ilmu yang kita punya lah, ya, itu derajatnya tinggi Pak di sisi Allah. Karena itu maka ilmu harus diajarkan, disebarkan kepada siapa saja hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Lewat apa saja Pak? Lewat media, ya, media cetak boleh, elektronik boleh, ya kan, lewat medsos boleh. Yang penting ilmu itu bisa manfaat untuk orang lain Pak. Ya, contoh ibu-ibu punya keahlian masak rendang umpama nih, rendangnya enak, jangan pelit-pelit, ya kan, bikin, ya, rekaman. Lalu di-upload ke YouTube. Orang pada buka YouTube, baca apa, ngeliat tuh, oh gini cara masak rendang, praktek enak, manfaat buat orang lain tuh. Ya, apa saja lah Pak yang Bapak Ibu bisa, yang Bapak Ibu apa menguasai ilmunya berikan kepada orang lain. Lewat apa saja Pak. Ya. Yang penting ilmu itu manfaat untuk semua hamba-hambanya Allah Subhanahu
wa ta'ala gitu. Tapi yang berbahaya mah jangan Pak, kayak bisa rakit bom lah, jangan itu mah. Ya kan? Iya. Karena kan zaman canggih Pak, bikin senjata rakitan bisa lewat Google. Ya kan? Bikin bom bisa, itu mah ya jangan. Itu mah namanya membahayakan orang lain. Yang manfaat-manfaat aja lah. Ya. Kita share lewat grup dan sebagainya biar orang pada paham, pada ngerti. Tuh, maka boleh Pak, masalah agama yang Bapak paham. Ya, susun katanya yang indah, yang rapi. Share ya ke grup, ke yang lain gitu kan. Boleh ke TikTok juga boleh, nggak apa-apa. Ya, yang penting manfaat buat orang lain. Contoh paling gampang deh Pak, saya juga masih memanfaatkan ilmu orang lain. Contoh, kalau kedesak hari Jumat ada jadwal khutbah Pak. Ya nyarinya di mana coba Pak? Yang paling gampang di Google. Karena banyak apa ya? Isi-isi khutbah yang baru-baru, yang bagus-bagus. Lah kalau kita mengandalkan buku, ya kan? Kalau nggak persiapan Pak, malah belibet. Kejadian Pak tuh, khutbah nggak persiapan. Buku khutbah dia lupa bawa. Tapi di masjid siapin buku khutbah. Dibuka sebuka-bukanya, kagak lihat judul dulu. Ya, dia khutbah, tengah-tengah ternyata menceritakan 17 Agustus. Bulannya udah lewat Desember. Lah itu Pak. Kacau atuh. Jadi sehingga masih menggunakan ilmu orang lain Pak. Ya, cari umpama di NU online. Ya. Atau apa saja lah Pak. Cari klik keluar semua tuh. Tinggal kita pilih. Natal di tag itu kita mengucapkan terima kasih, mohon izin gitu. Pada yang punya Pak. Berarti ilmu dia bisa saya manfaatkan. Sayanya pahami, sampaikan ke orang lain. Tuh pahala loh Pak. Ya. Apa saja yang kita punya ilmu, punya kemampuan, punya kelesok. Ya sebarkan ke orang lain, hamba Allah lewat media apa saja. Ya. Kemudian wa idza lam yantafi, dan tatkala tidak memanfaatkan al-alim orang alim bilmi dan ilmunya fi nafsi untuk dirinya sendiri, fa kaifa yantafi'u, maka bagaimana bisa memberikan manfaat bihi dengan ilmu tadi ghairahu, kepada selain dirinya, kepada orang lain. Nah kalau dirinya saja males gitu kan Pak, kagak diamalin. Bapak paham ya, kunci apa namanya rizki sholat duha, terus waqiah. Bapak paham, males nggak diamalin, ya percuma. Yang paling tajam malam hari tahajud, ya kan, menangislah depan Allah. Itu yang paling hebat. Bapak ngerti, tapi males, nggak dikerjain. Nah, kadang-kadang kan kayak gini Pak. Ntar malam mau tahajud. Tuh. Semangat tuh Pak, semangat tuh. HP alarm dinyalain. Begitu bunyi titit dibuka. Baru jam 3. Bentar lagi ya kan, tidur. Azan subuh baru bangun. Ya masih bagus sih Pak. Ya, masih punya keinginan daripada enggak sama sekali. Nah, jadi kalau sudah malas kayak gini Pak, bagaimana untuk orang lain? Buat dirinya saja ilmu yang dia pahami tidak bermanfaat. Fa'rif minha huna putlanal fadilati. Ya maka pahamilah, ketahuilah bahwa yang kayak gini ya dari sini itu batal, keutamaan hilang kelebihan fi hakiman dalam haknya orang ya'lamu yang ngerti, yang berilmu
tapi walam ya mal, tidak mengamalkan. Orang yang ilmunya punya tapi nggak diamalin, keutamanya hilang. Ya, hilang sia-sia Pak. Ya, makanya kata orang dulu mah ngaji nggak usah banyak-banyak, yang penting dikit tapi bermanfaat. Kayak gitu Pak. Makanya di Bojongkulur mah Pak, kalau ngaji malam dibatasin jam 10 selesai. Itu biarpun acara maulid tabligh akbar itu jam 10 Pak. Harus selesai, tinggal panitia aja mendesain. Ya, mungkin tahlil atau ratib dan yasin habis maghrib, nanti habis isya langsung maulid. Jam 10 selesai. Bagus juga sih Pak. Jam 10 selesai. Kenapa? Orang tua dulu mah mengarahkan biar malamnya bisa bangun. Tuh. Bikin maulid jam 1 belum selesai. Saya yakin tuh panitia aja kagak sholat Pak. Ya kan? Kagak sholat itu. Anak-anak bersemangat, ya kan? Semangat. Bahkan kalau baliknya mau ngebuk takbir, Allahu Akbar, subuh nggak sholat. Itu Allahu Akbarnya buat apa Pak? Ya kan, hati-hati Pak tuh. Maka orang dulu kayak gitu, nggak usah banyak-banyak, sedikit asal manfaat. Ya, jadi hati-hati Pak, jangan sampai ilmu yang kita punya tapi nggak ada buahnya. Nggak ada buahnya. Waqad qala, dan sungguh telah bersabda alaihi salatu wassalam baginda Rasul alaihi salatu wassalam, asyadun nasi, lebih keras-kerasnya manusia azaban, siksanya yaumal kiamati, pada hari kiamat, itu alimun, orang yang alim, lam yang fa'hu, yang tidak memberikan manfaat kepadanya Allah bilmihi, ilmunya. Azab yang paling keras di akhirat nanti Pak, pada kiamat nanti, orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan akan dapat azab lebih pedih, ya, lebih parah, lebih keras lagi. Kemudian waqad qala alaihi salam, tadi wa kana alaihi salatu wassalam, dan baginda Rasul itu yasta'idzu, berlindung bila kepada Allah, min ilmin, dari ilmu la yang yang tidak bermanfaat, wa qalbin, dan hati la yahsa, yang tidak khusyuk. Nabi saja minta sama Allah Pak, minta jangan sampai dapat ilmu yang tidak bermanfaat. Minta sama jangan sampai ketika ibadah hatinya tidak khusyuk. Nabi loh Pak. Ya, Nabi. Nah, maka kita ngikutin Pak. Minta sama Allah jangan sampai dapat ilmu yang tidak bermanfaat. Hatinya enggak khusyuk ketika menjalankan ibadah. Walaysa indal alimil ladzi la ya'mal bil ilmi illa syuratal ilmi. Ya, illa syuratul ilmi. Dan tidak ada bagi orang yang, atau di sisi orang alim yang tidak mengamalkan dengan ilmunya, ya, illa suratal ilmi, kecuali bentuk ilmu, waros, ini soba parofa ya. Walaisa indal alimil ladzi lam ilmi illa suratul ilmi warasmuhu. Ya, kecuali bentuknya doang, warasmuhu, dan gambarnya doang, duna maknau, bukan maknanya, wahaki koti, dan hakikatnya. Artinya Bapak sekalian, orang yang ilmunya enggak diamalin itu, ya ilmunya mah enggak hilang Pak. Ilmunya kagak hilang. Tapi karena enggak ada manfaatnya, maka ya gambarnya doang. Ya. Cuma bentuknya doang, gambarnya doang. Ya hanya karena enggak dimanfaatkan saja. Ya. Maka kama qala ba'du salafis, bagaimana dikatakan berkata ba'du salaf rahmatullah alaihim, al ilmu yahtafu itu berseru bil amali, kepada amal. Penajabau, kalau umpama
ya, maka seandainya memenuhi ya amal itu seruan ilmu ya, wa illa, dan apabila tidak memenuhi irtahala maka pergi, ilmunya pergi. Aniyar tahilu yang dimaksud adalah pergi minhu dari ilmu, ruhuhu ruhnya, wa nur dan nurnya, wa barakatuh dan keberkahannya. Kata orang-orang salaf, ulama salaf Pak ya, ilmu itu manggil-manggil amal. Hei amal, kerjakan dong, amalin, kerjakan. Nah, kalau memenuhinya berarti itu manfaat. Tetapi kalau tidak memenuhi ajakan ilmu, maka rohnya ilmu hilang, ya. Kemudian cahaya ilmunya juga hilang, keberkahannya juga hilang. Seperti kita punya mobil tadi, Pak. Mobil cakep, yang nggak dipakai, nggak diapain, lama-lama rusak nggak, Pak? Rusak. Mobilnya punya, tapi cuma bentuknya doang. Ilmu kira-kira kayak gitu, Pak. Kemudian dikit lagi, wa masyuratuhu fala tartahilu. Nah, adapun bentuknya, bentuk ilmu itu fala tartahilu ya, tidak akan pergi, bal tabqa, bahkan tetap ya, muakidatun, memperkuat ilmu hujati, untuk hujah alal alimi, atas seorang alim as-su'i yang buruk. Ilmunya ada Pak, tapi suatu saat ada orang lain salah, dia bisa ngelurusin, tapi dia gak ngerjain. Kasih nunggu alim betul luar biasa. Dia bisa nasihatin orang lain, ente salah kayak gini yang benar, bisa. Ya kan? Bisa. Tapi dia sendiri gak ngamalin, jadi percuma. Ya. Nah, kemudian Sumaingkana hadzal alimu yu'alimu ilmahu. Sumaingkana, kemudian seandainya ada sopo hadzal alimu, orang ini orang alim, yu'alimu yang mengajarkan ilmahu, ilmunya, anasa kepada manusia, wa yang fauhum, dan memberikan manfaat pada mereka bidal ilmunya, kana bimang silatis samhati. Ya, maka seperti keadaan lilin tudi'u yang menerangi nasib pada manusia ya, tapi wayatah ruku, dia sendiri terbakar. Orang yang punya ilmu tinggi luar biasa Pak, tapi nggak diamalin Pak, bisa nasihatin orang, ini salah, ini salah, ini salah, ini benar ya benar begini, bisa. Tapi karena dia nggak ngamalin, ibadahnya seperti lilin, bisa nerangin orang lain, tapi dia sendiri bakal habis, ya, bakal habis. Nah, wakal ibroh, apa ibroh ini Pak? Seperti jarum taksunasa yang memberikan pakaian pada manusia, wahya aryatun, tetap aja jarum telanjang. Jarum itu Pak bisa bikin baju, ya kan? Nah, bisa ngasih orang lain pakai baju, tapi jarum itu selamanya tetap telanjang. Emang ada jarum pakai celana? Enggak ada kan? Jarum tetap telanjang. Tuh, inilah Bapak sekalian, cermin ilmu yang tidak bermanfaat. Maka kesimpulannya Bapak sekalian nih, ilmu yang kita punya Pak, ya, ilmu apapun, dari manapun, apapun bentuknya, terutama ilmu agama Pak, amalkan Pak, manfaatkan buat diri sendiri, keluarga dan orang lain. Gitu kan kata Nabi, khairunas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Bisa lewat media apa saja Pak. Ya, tapi kalau masalah-masalah yang rada mengkhawatirkan, ya jangan lewat medsos. Kita datengin orangnya, kasih penjelasan gitu Pak. Sebab harus Bapak tahu, setiap orang itu punya fitrah. Setiap orang itu punya keinginan untuk kembali kepada Allah Subhanahu, meskipun dia Pak, bajingan tengik. Udah bajingan tengik lagi. Ya kan? Tetap artinya pengen balik Pak. Hanya ketika pengen balik dia bingung. Kenapa bingung? Gak ada yang ngajakin. Tuh, kita samperin, kita datengin gitu Pak.
Ya, jadi ilmu apa saja yang kita punya, yuk kita amalkan Pak. Kita manfaatkan buat kita sendiri, keluarga dan orang lain. Ilmu ini Pak yang nanti bakal ngalir ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khawatirnya ilmu kita punya nggak diamalin, jangankan buat orang lain, diri sendiri aja kita nggak ngamalin, nggak manfaatin, ya. Nah, kalau udah kayak gini Pak, khawatir bermasalah, ya, baik di dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan ilmu yang kita punya, ilmu agama, ilmu umum, keahlian apa saja, yuk Pak sama-sama kita ya kembangkan, sebarkan ya untuk orang lain, insya Allah manfaat dunia akhirat.